Ini untuk mata pelajaran pribadi saja. Desa Kaden, air, oke. Media sawah, media oliver sedia. Mana? Oke. Ini media Ismati, oke. Ini media seberapa? Ali Mahendra, mana Ali? Hari Setiawati, Udi Setiawingsi, Jaya, Ira, Oka, Widya, Ferry, Melati, Sumasri, Orian Bila, Wahyudi, Maharani, Julia Dewi, Gita Apriliani, Putu Asini, Rina Aprilia, Rukina Mutiasi, Adi Pratama, Deko, Lasmi, Redi Sudiantara, Rizky Pratama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menghimbau soal proses pembelajaran kita sebentar. Harapan Ibu bahwa kalian akan selalu mendengarkan arahan yang Ibu sampaikan. Dan juga pada saat diskusi kelompok nanti, kalian harus aktif untuk berkontribusi di kelompoknya kalian. Untuk menyampaikan pendapat misalnya, ataupun pada saat presentasi itu harus selalu Oke. Pada hari ini kita akan belajar sifat fisika dan kimia tanah serta hubungannya dengan organisme dan lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian simak. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui LKPD. Oh, satu orang deh yang baca. Siapa yang mau baca? Oh, kamu belakang, silakan. Melalui LKPD dan melalui LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami sifat kimia tanah, pH, kandungan bahan organisme, kandungan udara, sedimentasi tanah. Oke, yang ketiga, siapa yang mau baca? Silakan. Melalui LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara fisika dan sifat kimia dengan organisme dan lingkungan sekitar dengan benar. Nah, sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, serta hubungan antara sifat fisika tanah, sifat kimia tanah dengan lingkungan dan organisme. Organisme kalian paham nggak maksudnya apa? Apa organisme? Organisme itu makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup yang ada di tanah? Tumbuhan, cacing, apa lagi? Ulat, ya mantap. Apa lagi? Kupu ada di tanah. Apa lagi bisa ada yang hidup di tanah? Apa lagi? Semut, ya. Akan jawab pertanyaan. Ini pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian, ibu yang baca, kalian yang jawab. Pernahkah kalian melihat petani sedang mencangkul atau membajak sawah? Oke, selanjutnya. Menurut kalian, satu-satu ya, yang mau jawab angkat tangan, nggak boleh rame-rame. Menurut kalian, apa sebenarnya tujuan petani itu mencangkul atau membajak sawah? Oke, Deko, silakan. Untuk menggemburkan tanah. Menggemburkan tanah. Mantap, untuk menggemburkan tanah. Siapa lagi? Oke, Mira. Untuk nanam padi, Adi. Oh, beda nih. Kamu, Rina? Untuk meleburkan tanah dan bisa Oke, mantap. Sekarang untuk yang menjawab. Yang nomor 2. Apa yang terjadi jika petani tidak melakukan pembajakan tetapi langsung menanam sawah tersebut dengan benih padi? Silakan. Padi akan rusak. Padi akan rusak. Oke. Apakah kegiatan membajak merupakan salah satu cara menyuburkan tanah? Silakan. Iya. Ya, mantap. Oke, good. Pertanyaan terakhir. Tanaman padi dapat tumbuh subur jika tanah memiliki kandungan nutrisi yang cukup. Sebenarnya, siapakah yang berperan dalam menyediakan nutrisi di tanah baik itu? Hewan, air, silakan. Hewan dan makhluk hidup. Hewan makhluk hidup. Hewan kecil yang ada di tanah. Hewan kecil yang ada di tanah. Deko. Organisme. Organisme, kita untuk kalian semua. Nah, selanjutnya masih ingat kan pembagian kelompok kali lalu? Kelompok usahanya siapa? Masih disimpan Widya?
Tapi ingat, yang cocok sih sebagian kelompok. Silakan sekarang duduk per kelompok masing-masing. Kalian akan mengerjakan KPD. Dalam proses pengerjaannya ada kelompok 2, 3, 4. Yang pertama, kelompok 1, 2, 3, 4. Mana kelompok 3, 4? 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4. Setiap peserta didik menuliskan jawabannya masing-masing. Tapi jawabannya direbut bersama. Kemudian yang kedua, kelompok 5, 6, dan 7 salah satu yang menulis. Paham? Nah, kemudian kelompok yang 3, kelompok 1 dan 2 boleh mencari sumber informasi lain selain dari KPD. Kelompok kamu 1 sampai 2 boleh pakai sumber informasi lain. Misalnya di print out materi ini boleh kelompok 1 sampai 2. Kalau kelompok selain kelompok 1 sampai 2 silakan dikerjakan secara silakan kalian analisis dari kajian teori yang ini cantumnya di KPD tersebut. Bisa? Jika tidak, silakan. Mana buku kamu? Oke. Nah, sekarang lihat sama-sama dia KPD-nya. Yang di sini 2 yang kamu mana bukunya? Tadi kan ada. Kemudian yang akan ditulis akan cerita di atas. Berarti yang pertama kalian harus baca ceritanya. Sekarang kalian buatlah tabel karena kalian di sini langsung catat aja jawabannya di sini. Salah satu aja kamu catat di sini. Kamu di sini, yang lainnya di buku. Ya, diulangi jangan nih dari sini sini kok. Gimana airnya ditulis di sini, bisa juga ditulis di buku. Tapi sebentar masing-masing kalian harus keluar ke yang enggak. Ya, cuma yang bukunya ada beda. Kalau ada makanya kita jadi itu ya, ini untuk diskusi. Orang Denny. Kelompok ini kok terpencar. Ini Okta, balik ke belakang. Dengar suara satu kali, atau 2 kali, atau 3 kali, tepuk yang 2 kali, tepuk yang 2 kali, tepuk angin 2 kali, tepuk yang 2 kali, tepuk angin 2 kali, tepuk angin dulu. Oke, gratis. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu analisis sifat tanah. Jadi pertama di sini ada 3 zona tanah.
liar, dan zona C campuran dan kerikil. Di sini kami akan mencari ciri fisik dan ciri kimia serta organisme yang ditemukan dari ketiga zona tanah tersebut. Kandungan nutrisi, kesuburan tidak subur, nutrisi tidak sedikit. Kamu. Verdi.